Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Dumai beserta Ibu Hajah Nevi Agustina Khairul, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Al-Ustadz Habib Soleh Muhammad Al-Jufri dari Solo, Grup Nasyid Kamila dari Jakarta, serta Bapak Ibu cincin tuan-tuan dan puan-puan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara tablik akbar dan senandung Islami Selasa 31 Desember 2013 dimulai. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Haji Firdaus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت لعلهم يتفكرون إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العلي العظيم. Berikutnya sambutan dan pengarahan Wali Kota Dumai. Dengan hormat Bapak Haji Khairul Anwar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa amantu billah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Dumai beserta istri, yang saya hormati anggota DPRD Kota Dumai, yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai beserta istri, yang saya hormati para asisten dan staf haji di lingkungan pemerintah Kota Dumai beserta istri, saudara instruktur, para kepala badan, dinas, kepala kantor, dan instansi Kota Dumai beserta istri, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal Kota Dumai beserta istri, yang saya hormati para camat dan lurah Kota Dumai beserta istri, yang saya muliakan penceramah Al-Ustadz Haji Soleh Muhammad Al-Jufri yang datang dari Solo. Selamat datang di Kota Dumai Pak Ustadz. Yang saya hormati Ketua LAM Riau Kota Dumai beserta seluruh jajaran, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, LSM, insan pers, undangan, tahdirin kaum muslimin muslimat yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita haturkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat serta karunia-Nya yang sungguh besar, sehingga dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu acara yang hikmahnya sangat penting bagi kita semua, yakni tausiah dalam rangka menyambut tahun baru 2014 Masehi. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para muslimat yang berbahagia. Tausiah yang kita laksanakan ini merupakan wujud rasa syukur atas segala yang telah kita nikmati, dan melalui acara ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kota Dumai selalu dalam lindungannya. Dan selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk merekatkan rasa persatuan dan kesatuan umat muslim Kota Dumai serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan meningkatkan kadar iman dan takwa,
sehingga muncul sinar keimanan di hati sanubari dalam gerak langkah dan tingkah laku kita semua, sehingga akan membawa kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Sebagaimana kita maklumi, tidak beberapa jam lagi dari detik ini kita akan memasuki tahun baru 2014 Masehi. Marilah kita sambut dengan tekad dan azam untuk dapat berbuat yang lebih baik di masa-masa mendatang. Marilah kita persiapkan langkah menuju perbaikan diri sehingga tahun depan dapat menapak dan berbuat lebih baik dalam menyumbangkan dharma bakti kita buat kota Dumai, kota pengantin berseri yang kita cintai ini. Kiranya menjelang detik-detik pergantian tahun, marilah sejenak kita menoleh ke belakang seraya bertanya dan mengkaji apa yang belum dan apa yang sudah kita kerjakan selama kurun waktu yang telah kita lalui di tahun 2013 Masehi. Kemudian selanjutnya marilah kita mengintrospeksi diri sehingga gerak langkah di tahun 2014 Masehi nantinya merupakan langkah yang lebih berarti buat diri kita, buat keluarga, buat tetangga, buat masyarakat, dan buat negara yang kita cintai. Seraya tidak lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya diberikan ketabahan dan kekuatan iman serta ketetapan hati untuk dapat berjalan di garis yang lurus menuju ke arah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses peralihan waktu selalu mengajak kita untuk merenung dan melakukan refleksi diri. Kita harus melihat kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2013 ini, dan dengan rendah hati menerima kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Dengan mengakui dan menerima kenyataan, kita semua dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, lebih maju lagi, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah komponen masyarakat. Dengan kearifan dalam memandang masa lalu, kita akan dapat menyambut masa depan yang penuh semangat dan harapan cemerlang gemilang. Pada tahun 2014 mendatang mengandung sejumlah tantangan dan peluang, juga kecemasan serta harapan. Kita harus menghadapi semua itu dengan sikap yang optimis, dengan memberikan yang terbaik bagi yang terbaik yang bisa kita berikan, dengan bekerja sekuat tenaga, dan dengan tetap memohon perlindungan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tahun depan juga kita dengan tahun politik, tahun di mana masa depan demokrasi kita kembali memasuki fase berikutnya. Oleh karenanya, melalui momen acara ini, saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Dumai untuk memulai tahun 2014 dengan semangat kebersamaan yang lebih kokoh, membangun rasa saling percaya dengan hati yang lebih tegar, didukung oleh optimisme yang lebih kuat untuk mewujudkan Dumai menggapai cita-cita sesuai dengan visi dan misi yang telah kita tetapkan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2014 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberkati usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mengalun merdu indah suara, nyanyikan lagu sebagai pelipur. Setahun berlalu tiada terasa, jangan sia-siakan sisa umur. Hati bahagia berpantun lagu, pantun dibalas sebagai jawaban. Mari melangkah ke tahun baru, tahun yang lepas jadikan pengalaman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berikutnya, mari kita dengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Soleh Muhammad Al-Jufri dari Solo, yang nantinya tausiah agama ditutup dengan pembacaan doa. Kepada Al-Ustadz Habib Soleh Muhammad Al-Jufri, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Khairul Anwar beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Dumai beserta Ibu. Yang saya hormati segenap forum koordinasi pimpinan daerah Dumai, dan juga seluruh para alim ulama, para kiai yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan barakahnya di malam hari ini. Di awal kita akan menginjak tahun baru Masehi 2014. Kita awali dengan satu acara yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, acara yang akan diturunkan barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, yaitu Tabligh Akbar, dengan menggelar pembacaan kitab suci Al-Quran dan tausiah agama dan senandung Islam. Maka saya yakin kota Dumai akan menjadi kota yang penuh dengan barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di tahun depan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentraman, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran dari seluruh penduduknya dan khususnya para pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus barakah, karena menginjak tahun awal kita buka dengan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang rahmat dan barakah. Saya lihat jarang di satu daerah atau kota yang mengawali tahun barunya dengan satu perkara yang diridai oleh Allah, pengajian atau tabligh akbar yang seperti ini. Maka ini sungguh sangat mengharukan bagi diri saya pribadi, dan satu mengesankan dalam diri saya pribadi, bahwa di awal tahun ini masyarakat Dumai beserta pemimpin-pemimpinnya yang lengkap insyaallah hadir di tempat ini untuk menghadiri acara yang mengundang barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan, keamanan, kesejahteraan yang menjadi cita-cita semua manusia, dan khususnya cita-cita bagi seluruh pemimpin di satu negeri atau di satu daerah, akan Allah Subhanahu wa taala wujudkan dengan iman dan dengan takwa, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti janji dari Rabbul Alamin, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyelisihi janji. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan lam taukid dan non taukid tsaqilah kalau dalam kata bahasa Arab. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, pasti kami akan bukakan barakah dari langit dan bumi. Jika penduduk satu kampung, satu daerah, satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan barakah dari langit dan barakah dari bumi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya meyakini bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini di bawah kekuasaannya Allah, di bawah genggamannya Allah, di bawah perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini terang benderang seperti ini, berawan tapi tidak hujan, ini adalah kehendak dari Allah. Dan di malam, di siang hari panas, ini adalah kehendaknya Allah. Terjadinya tanaman-tanaman yang subur, yang memberikan kesejahteraan dan kenikmatan dari masyarakat, itu kekuasaannya Allah. Dan segala sesuatu kejadian yang ada di alam semesta ini, baik yang besar atau yang kecil, yang disadari manusia atau yang tidak disadari manusia, semuanya adalah ketentuannya dan semuanya adalah kehendaknya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang akan turun di muka bumi ini tergantung dari apa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan, dan hujan itu akan bisa menjadi hujan rahmat atau menjadi hujan bala. Allah Subhanahu wa taala menguasai samudra yang ada di samping kota Dume ini. Samudra itu akan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat, dan bisa samudra itu akan mendatangkan bala dan musibah bagi masyarakat. Semuanya kehendaknya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita udara, oksigen yang bebas untuk kita hirup. Dan kita semuanya tahu bahwa oksigen yang ada di sekitar kita ini banyak bakteri-bakteri dan juga banyak hal-hal unsur-unsur yang bermanfaat bagi tubuh kita untuk sebagai bahan pembakaran yang menjadikan energi bagi makanan yang kita masukkan karena butuh O2. Tetapi juga banyak hal-hal yang kita hirup ini, bakteri-bakteri atau kuman. Para jamaah yang mulia, yang kita hirup ini akan manfaat bagi kita atau justru mendatangkan penyakit bagi diri kita, itu semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan kadang menjadikan vitamin atau mineral atau protein yang manfaat bagi diri kita, tapi juga makanan yang kita makan bisa mendatangkan madarat bagi diri kita, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu semuanya kehendak dari Allah, dan berbagai macam hal-hal contoh-contoh kehidupan lagi yang semuanya di bawah kehendaknya Allah. Akan manfaatkah
atau akan madarakah? Semuanya ketentuan Allah. Pertanyaannya lagi, kemanfaatan dan kemudaratan yang Allah akan berikan kepada setiap kehidupan manusia tergantung dari apa? Pahamilah para jamaah yang mulia, tergantung dari amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia beramal baik, kalau manusia beramal sesuai dengan ketentuan Allah, melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan larangan Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga setoran-setoran masyarakat, setoran-setoran manusia yang menjadi penduduk bumi adalah amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya rahmat, balasannya barakah, balasannya kenikmatan, balasannya ketentraman, balasannya kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan bagi umat manusia ini. Tetapi apabila setoran-setoran dari masyarakat sebaliknya tidak didasari iman dan bertakwa, justru penyelisihan dari ayat-ayat Allah, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan dari bumi dan dari langit malapetaka, azab yang pedih bagi manusia. Hujan yang turun akan jadi banjir, makanan yang kita makan akan jadi penyakit, dan berbagai macam aktivitas manusia yang ada di sekitar kita akan menimbulkan hal yang bahaya bagi manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, prinsip ini harus diyakini oleh setiap umat manusia. Bahkan prinsip ini harus diyakini, lebih penting itu bagi setiap pemimpin bangsa. Apabila prinsip ini tidak diyakini, maka langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh para pemimpin tidak menyentuh kepada hal-hal yang mendatangkan barakah, tidak menyentuh kepada hal-hal yang mengundang rahmat, tidak menyentuh kepada hal-hal yang mengundang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah, bahkan mungkin sebaliknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan di dalam Al-Qur'an kisah-kisah penduduk yang terdahulu, penduduk Bani Israel, penduduk kaum Sodom, penduduk kaum Ad, penduduk kaum Thamud, penduduk dari bangsa-bangsa yang terdahulu, negeri-negeri yang terdahulu. Banyak sekali diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menjadi kitab suci, pedoman bagi umat Islam. Para jamaah yang mulia, cerita itu bukan sebuah dongeng, cerita itu bukan sebuah hal yang menjadi cerita yang berlalu begitu saja, tetapi di dalamnya penuh dengan hikmah yang harus kita perhatikan, menjadi jalan bagi kita atau langkah bagi kita untuk menentukan kehidupan kita pribadi dan keluarga, dan untuk menentukan kehidupan masyarakat dari berbangsa dan bernegara. Maka apabila hal-hal yang menjadikan mereka kena azab kemudian kita hindari, maka masyarakat kita akan terbebas dari azab. Hal-hal yang menjadikan mereka mendapatkan nikmat dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan yang sama sebagaimana kaum terdahulu, maka Allah pun akan memberikan keberkahan dan kenikmatan seperti kaum-kaum yang terdahulu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an yang menjadi pelajaran bagi kita. Tidaklah ada satu kaum, satu bangsa di negeri yang terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka karena menyelisihi dari nabinya, karena mereka menyelisihi dari aturan Tuhannya, sehingga Allah memberikan pelajaran bagi mereka. Dan tidaklah satu negeri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemakmuran,
berikan kenikmatan, berikan kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman, kecuali negeri itu adalah negeri yang masyarakatnya beriman, bertakwa, yang rukun satu dengan yang lain, persatuannya satu dengan yang lain terjamin dengan baik, didasari dengan nilai-nilai iman dan takwa, sehingga Allah berikan ketenteraman dan kenikmatan dalam negeri tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kota Dumai sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan alamat tanda yang telah dibuka di tahun baru Masehi ini dengan satu perkara yang baik, satu majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Allah adalah di bawah tanggung jawab Allah untuk memberi rezeki kepada mereka, di bawah tanggung jawab Allah untuk memberikan kepada mereka hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya, dan semuanya memiliki hak untuk dihormati, memiliki hak untuk dijaga, memiliki hak untuk diperhatikan. Semuanya adalah keluarganya Allah, tidak boleh untuk dibedakan satu dengan yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah keimanannya, ketakwaannya yang menjadikan kedudukan mereka tinggi di sisi Allah atau mereka rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai umat manusia, untuk melayani kepada semua manusia, untuk melayani kepada makhluk-makhluk yang lain, bahkan diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada siapapun dan berbuat baik kepada apapun, bahkan berbuat baik kepada benda-benda sekalipun. Sehingga Rasulullah melanjutkan sabda ini, fa'ahabuhum ilallahi anfa'ahum li'iyalih, maka yang paling dicintai oleh Allah dari keluarganya Allah tersebut adalah yang paling mampu memberikan kemanfaatan bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa di antara kita yang paling bisa mendatangkan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Untuk itulah para jamaah yang mulia, marilah kita berusaha dalam kehidupan ini untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita pribadi, dalam arti kata selamatkan kita dari bahaya dan jadikan kita orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Karena kehidupan bukan hanya di dunia, maka orientasi pikir kita bukan hanya kenikmatan dunia yang akhirnya justru menjadikan kita sengsara di akhirat. Orang yang mencintai dirinya dan akan mendatangkan manfaat untuk dirinya dan keluarganya adalah orang yang berpikir panjang dan jauh, manfaat, selamat, bahagia di dunia sampai nanti di alam kubur, di mahsyar, di titian sirat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana kita bisa mendatangkan manfaat untuk masyarakat kita, untuk semua manusia dan bahkan seluruh tatanan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, falyahiddu ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Para jamaah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia teladan bagi seluruh manusia yang ada di alam semesta ini dan khususnya umat Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, para jamaah yang mulia, memberikan pelajaran dari kehidupan sangat mendasar sekali dan sangat universal yang jarang atau bahkan tidak ada dimiliki,
ya, hal-hal yang menjadi ajaran-ajaran Nabi SAW, kebersihannya, kesuciannya, dan universalnya melebihi daripada ajaran Nabi SAW. Beliau bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian umat Islam khususnya berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Para jamaah yang mulia, Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan. Ihsan ini artinya adalah kebaikan, bahkan bisa diartikan lebih dari wajib, lebih daripada wajib. Lebih dari wajib itu seperti ini: kalau ada orang beli kepada kita, kemudian kita, contohnya kita memiliki toko beras atau toko kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Ada orang beli beras kepada kita 1 kilo, kemudian kita berikan kepada dia 1 kilo, itu namanya wajib. Kemudian di plastik atau kantong orang tersebut kita kasih gula 1/2 kilo, maka ini adalah ihsan. Ini adalah kebaikan, tidak wajib tapi lebih daripada wajib. Artinya wajibnya memberikan kepada dia sesuai yang dia beli, kemudian kita menambah, ini adalah ihsan, perbuatan yang baik. Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Para jamaah yang mulia, Nabi memberikan kepada kita, garis bawahi, ala kulli syai'in, yang artinya atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu berarti sangat luas sekali. Wajib berbuat baik kepada sesama manusia, wajib berbuat baik apalagi orang tua kita atau orang yang lebih tua bagi kita, famili kita, saudara kita. Itu lebih khusus untuk berbuat baik kepada mereka atau sesama manusia. Wajib berbuat baik kepada hewan, wajib berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan, wajib berbuat baik kepada lingkungan hidup, wajib berbuat baik kepada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW memerincikan hadis ini, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza dzabhtum fa'asinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih sesuatu, menyembelih binatang yang halal untuk disembelih, maka hendaknya kalian menyembelih dengan baik. Jangan sampai menyakitkan, jangan sampai menyiksa binatang walaupun itu halal untuk kita sembelih. Wa idza dzabhtum fa'asinu dzibhah wa idza qataltum fa'asinu qitlah. Apabila kalian harus membunuh binatang karena ada binatang yang membahayakan, ketika dalam rumah kita ada ular, tidak mungkin kita biarkan saja. Ya, sunnah untuk kita untuk kita bunuh itu ular. Apabila di rumah kita ada kalajengking yang membahayakan, sunnah untuk kita bunuh itu kalajengking dan lain sebagainya. Kalaupun kadang-kadang kita harus membunuh binatang yang membahayakan, Rasulullah memesan, bunuhlah binatang yang membahayakan itu dengan baik, kata Nabi. Jangan diseksa sehingga diharamkan membunuh binatang dengan dibakar. Karena yang menyiksa makhluk dengan membakar hanya kekuasaan Allah, hanya miliknya Allah. Manusia tidak boleh membunuh binatang dengan membakar. Diharamkan oleh Nabi SAW. Atau membunuh binatang yang lama sampai dia mati, tidak boleh. Bunuhlah yang langsung dia mati, jangan sampai dia tersiksa. Fa idza qataltum fa'asinu qitlah. Kalau bila kau harus membunuh, bunuhlah dengan baik. Kemudian beliau mengatakan, wa falyahiddu ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya kalian mentajamkan pisau-pisau kalian kalau menyembelih binatang, dan hendaknya dienakkanlah binatang itu apabila setelah disembelih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah pelajaran yang mahal bagi kita,
sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari para jamaah yang mulia. Kalau Nabi SAW mewajibkan kita berbuat baik walaupun dengan binatang, mewajibkan kita berbuat baik walaupun dengan tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan famili, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita dengan anak buah, bagaimana hubungan kita dengan pemimpin kita, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana hubungan kita dengan siapapun, bahkan apapun yang ada di alam semesta ini. Wajib kita berbuat baik para jamaah yang mulia. Maka prinsip dalam Islam tidak mungkin untuk merugikan orang lain. Para jamaah yang mulia, diharamkan kita merugikan orang lain kepada siapapun, bahkan kepada apapun, dan diancam untuk mendapatkan siksa di neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada hadis Nabi SAW yang maknanya bahwa Allah akan mengancam orang tersebut ke dalam neraka jika orang itu merusak milik orang lain yang tidak berhak untuk dia rusak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya beliau bersabda begitu saja, tetapi beliau mencontohkan dalam kehidupannya teladan yang baik. Para jamaah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembelih binatang di depan kawan-kawannya, dan bahkan kita tidak boleh melakukan yang demikian itu. Tidak boleh kita menyembelih binatang di depan kawan-kawannya. Kalau kita di bulan Idul Adha, biasanya kita menyembelih sapi banyak, kita menyembelih kambing banyak, atau mungkin di Arab sana menyembelih onta yang banyak. Maka tidak diperkenankan kita menyembelih kambing, kemudian ada sekawanan kambing yang di sekitarnya kita sembelih di depannya. Ada sapi banyak, maka tidak boleh kita menyembelih sapi berada di sekitar sapi-sapi yang lain. Makruh itu para jamaah yang mulia. Kenapa? Rasulullah menjaga perasaan sampai kepada binatang, karena mereka satu bahasa. Mereka satu bahasa, sehingga teriakan, tangisan kambing yang kita sembelih pasti akan didengar dengan kambing-kambing yang lain. Padahal binatang ternak itu, para jamaah yang mulia, kita tahu tidak ada satu dengan yang lain akan mementingkan atau memikirkan yang lain. Maka kita tidak boleh memiliki perilaku seperti binatang ternak. Ya, kalau binatang ternak itu makan rumput, binatang ternak makan rumput, kita kasih satu sapi makan rumput, di sekitarnya ada sapi yang lain, tidak mungkin sapi lain walaupun bahasa basi mengatakan ayo makan bareng-bareng sini, tidak mungkin. Ya, kalau orang Jawa monggo sama-sama, dahar sarang-sarang, tidak mungkin ya. Dia akan makan sendiri, tidak mempedulikan kepada kawannya. Itu binatang ternak. Ya, tidak pernah peduli dengan sekitarnya. Walaupun binatang ternak itu sifatnya seperti itu, tetapi Rasulullah masih menjaga. Tidak boleh kita menyembelihnya di depan kawan-kawannya. Masya Allah. Para jamaah yang mulia, ajaran yang sangat santun, ajaran yang sangat luar biasa. Para jamaah yang mulia, kita diharamkan menyembelih binatang dengan kuku. Kita diharamkan menyembelih binatang dengan batu. Kita diharamkan menyembelih binatang dengan tulang. Kita diharamkan menyembelih binatang dengan memuntir daripada lehernya tanpa keluar daripada darahnya. Kita diwajibkan menyembelih binatang dari pangkal lehernya, dan harus dua saluran terputus. Kalau tidak, haram binatang itu kita makan. Walaupun kambing, walaupun sapi, walaupun ayam, yang halal kita makan. Tetapi kalau cara motongnya menyiksa dan tidak sesuai dengan syariat, diharamkan kita makan binatang tersebut.
Karena disyariatkan Rasulullah kita menyembelih binatang harus terpotong dua saluran, saluran nafas yang disebut hulkum dan saluran makanan yang disebut mari dalam bahasa Arab. Dua-duanya harus terpotong. Kalau tersisa satu, binatang itu sudah mati, maka tidak boleh kita makan. Kenapa? Karena tersiksa dia matinya, tidak cepat mati. Para jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah ajaran Nabi SAW terhadap binatang. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana hubungan beliau dengan manusia? Demikian juga para jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mencontohkan ketika beliau berwudu. Ketika beliau berwudu, para jamaah yang mulia, beliau berwudu itu duduk, dan beliau berwudu dengan kendi. Dalam bahasa Arab namanya ibrik. Ya, beliau dulu dengan ibrik, dengan kendi. Selesai beliau wudu, beliau menghadap kiblat dengan berdoa. Kemudian sisa air yang di kendi disiram-siramkan tanaman yang ada di sekitarnya. Disiramkan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Para jamaah yang mulia, Nabi Muhammad, Nabi kita peduli dengan tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Beliau tahu bahwa di Arab susah air, maka beliau sirami tanaman-tanaman, memberikan contoh kepedulian beliau kepada makhluk Allah yang namanya tanaman. Para jamaah yang mulia, Nabi Muhammad SAW menghargai binatang para jamaah sehingga tunggangannya diberi nama. Beliau punya onta namanya Qaswa, beliau punya keledai diberi nama, beliau punya perkawinan antara keledai dengan kuda namanya Bagal diberi nama oleh Nabi SAW. Memberi nama kepada binatang tanda sayang dan kasih kepada binatang dan menghargai binatang tersebut. Para jamaah yang mulia, beliau memberi nama bajunya, beliau memberi nama pedangnya, beliau memberi nama sandalnya, semua yang beliau pakai diberi nama. Ini tanda beliau menghargai sampai kepada bajunya beliau. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah memanggil ya binatangkah atau apa sesuatu yang tidak bagus dalam sebuah ucapan kepada binatang sekalipun, apalagi kepada manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jadilah manusia yang bisa mendatangkan kemanfaatan kepada orang yang lain, dan jangan sampai kita merugikan apa saja dalam perbuatan kita kepada manusia yang lain atau kepada lingkungan hidup. Maka hal itu akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berusaha untuk menyebarluaskan kebaikan dan menyebarluaskan tatanan-tatanan budi pekerti yang luhur ini di tengah-tengah kehidupan kita, untuk pribadi kita, untuk masyarakat kita, dan kepada seluruh siapa saja yang kita temui. Nilai-nilai akhlak, nilai-nilai budi pekerti, inilah yang akan mengundang kebahagiaan dan mengundang ketentraman dan kejayaan bagi manusia. Para jamaah yang mulia, kita semuanya telah pahami bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara akan rusak jika tatanan moral, tatanan budi pekerti, tatanan akhlak tidak menjadi satu hal yang penting dan utama bagi setiap manusia yang hidup di negeri tersebut. Apabila moral, akhlak dan budi pekerti menjadi satu hal yang penting dan perhatian bagi setiap bangsa negara di tempat tersebut, maka ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan dan keamanan di negeri tersebut pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah para jamaah yang mulia, yang paling penting pesan Nabi ketika beliau menjalankan tugas dakwahnya adalah menyebarluaskan budi pekerti, sehingga beliau mengatakan, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur.
jangan dilihat dari hal-hal yang lahir dalam kehidupan, tidak dilihat pula dari hal-hal yang sifatnya madahir atau gambaran-gambaran, tetapi tanda kekuatan iman, tanda kekuatan yakin seseorang nampak dari budi pekertinya, nampak dari akhlaknya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum akhlaqa. Yang paling sempurna keimanan bagi seorang yang beriman adalah yang paling sempurna akhlak dan budi pekertinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah sebagai penyebar rahmat untuk seluruh alam semesta. Para jamaah yang mulia, alam semesta adalah segala sesuatu makhluk Allah yang ada di dunia ini adalah alam semesta. Kalau kita tahu bahasa Arab, al-alam, al-alamun jamaknya singlenya adalah alam, dan alam itu artinya dalam tafsir kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu namanya alam, sehingga alam itu tidak bisa dihitung oleh manusia. Jenisnya dan jumlahnya sangat besar dan sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Rahmatan lil alamin. Ya, penebar rahmat, penebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Maka seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hablum minallah atau hablum minan nas, semuanya itu mendatangkan rahmat dan kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka siapa saja yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad dan telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mestinya dia adalah sebagai kepanjangan tangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan kasih sayang dan menyebarkan rahmat, menyebarkan kedamaian, menyebarkan ketentraman, menyebarkan kemanfaatan, menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun kita berada, maka kita akan selalu membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia. Para jamaah yang mulia, ada sebuah kisah, ya, ada kisah yang banyak sekali di dalam sejarah Nabi Muhammad, bagaimana beliau bertoleransi, bagaimana beliau berbudi pekerti kepada, walaupun kepada musuh-musuhnya. Musuh Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy, sering sekali melaksanakan embargo ekonomi dan makanan kepada keluarga Rasulullah dan bahkan kepada kabilah Nabi Muhammad. Pernah di awal-awal perjuangan Islam, para jamaah yang mulia, Nabi Muhammad pernah diembargo selama 3 tahun. Kabilahnya Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib dan seluruh pengikut Rasulullah dikucilkan dalam sebuah lembah, di sebuah lembah yang jauh dari kota, dan di situ dipagari dengan tentara-tentara atau pasukan-pasukan Quraisy yang menjaga tidak boleh siapapun untuk melaksanakan jual beli dengan pengikut Rasulullah dan kabilahnya Rasulullah, dan tidak boleh mengirim bantuan makanan kepada kabilah Rasulullah dan pengikut Rasulullah selama 3 tahun, para jemaah. Sehingga kehabisan bahan makanan, beliau sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya hanya makan makanan yang tidak layak untuk dimakan, dedaunan-dedaunan, dan minum yang sangat terbatas selama 3 tahun. Para jamaah yang mulia, tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah?
setelah Rasulullah hijrah di Madinah, dan ada beberapa sahabat Rasulullah yang dikhianati oleh orang kafir Quraisy dan oleh orang Yahudi dari Bani Huraidah. Ya, dikhianati oleh Yahudi dari Bani Huraidah, para jamaah yang mulia. Dan Bani Huraidah itu, para jamaah, telah membunuh beberapa sahabat Rasulullah dengan khianat. Artinya mereka pura-pura masuk Islam, kemudian minta untuk dikirim guru-guru agama, orang-orang hafid Quran untuk mengajarkan mereka. 30 orang, ternyata setelah sampai dalam perjalanan mereka dibunuh semuanya, 30-30-nya. Dikhianati Rasulullah, sehingga sebuah kabilah yang mereka penghasil gandum, yang mengekspor gandumnya ke orang Yahudi, Bani Huraidah, yang sudah masuk Islam, itu kabilah tersebut, yang pemimpin kabilahnya adalah namanya Uthah bin Umamah. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, beliau tanpa sepengetahuan Rasulullah mengembargo orang Yahudi untuk tidak mengekspor gandumnya kepada orang-orang Yahudi Bani Huraidah, sehingga Bani Huraidah kesulitan bahan makanan pokok, tidak bisa membeli gandum, dan siapa yang mengirimkan gandum ke tempatnya dicegat oleh kaum yang sudah masuk Islam tadi untuk tidak boleh mengirim makanan, karena telah membuat khianat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu, para jamaah yang mulia, baru berlaku beberapa hari. Mereka mengirim surat kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi mengirim surat kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk dinasehati pemimpin kabilah tersebut untuk mencabut embargonya kepada orang Yahudi. Dan suratnya orang Yahudi diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Mereka pernah mengembargo Rasulullah 3 tahun, dan Rasulullah dalam keadaan hidup susah. Sekarang ini mereka embargo orang muslimin hanya baru beberapa hari, dan mereka meminta Rasulullah bantuan untuk dicabut, menasihati kepada pemimpin tersebut untuk dicabut embargonya. Rasulullah pun mengirim surat kepada pemimpin kabilah tersebut untuk tidak mengembargo orang Yahudi. Para jamaah yang mulia, akhirnya mereka kembali menjual beli daripada bahan makanannya kepada orang Yahudi atas perintah Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang mulia, begitulah sikapnya Nabi Muhammad. Bagaimana beliau memiliki budi pekerti yang luhur sampai kepada musuh-musuhnya. Para jamaah yang mulia, cerita-cerita yang seperti ini sangat banyak di dalam kisah Nabi, dan tidak mungkin saya ceritakan dalam waktu yang sangat singkat ini. Untuk para jamaah yang mulia, yang penting bagi kita bagaimana kita contoh Nabi Muhammad di dalam memiliki budi pekerti yang luhur ini, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia yang bisa bermanfaat di mana saja kita berada. Para jamaah yang mulia, kita lihat para pemimpin-pemimpin bangsa kita, bahkan para pencetus kemerdekaan Indonesia, dari para penyusun Undang-Undang Dasar 45 dan penyusun Pancasila, kita lihat betapa bijaknya mereka memasukkan hal-hal yang sifatnya kehidupan agama yang mestinya menjadi tumpuan penting bagi setiap para pemimpin dan para masyarakat Indonesia, dan itulah yang akan mendatangkan kejayaan, kebahagiaan, ketentraman dan kemakmuran bangsa. Yang harus diperhatikan apa yang telah digariskan oleh para pemimpin terdahulu. Para jamaah yang mulia, di dalam pembukaan
preambul Undang-Undang Dasar 45, kita mengenal ada cuplikan dalam preambul tersebut dan mengatakan, pertama, di awalnya mereka mengakui, para pemimpin-pemimpin kita mengakui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat Allah lah kita merdeka. Atas berkat rahmat Allah lah kita terbebas dari penjajah. Atas berkat rahmat Allah lah kita menjadi negeri yang nikmat, yang bahagia, yang terbebas dari segala-gala tekanan-tekanan dari musuh. Satu, pertama itu. Kemudian yang kedua disebutkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Para jamaah yang mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas dalam kehidupan. Cerdas dalam kehidupan para jamaah yang mulia bukan hanya sejahtera lahiriah. Cerdas kehidupan bukan hanya makmur kelahiriahan. Kenapa para jamaah mulia? Kalau kemakmuran lahiriah tetapi di dalamnya tidak memiliki budi pekerti yang luhur, jiwa yang bersih, maka kemakmuran dan hal-hal yang lahir yang sudah kita capai justru menjadi sarana dan prasarana kejahatan bagi manusia-manusia yang tidak memiliki kecerdasan batiniahnya dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya kita makmur dalam kehidupan kita, nikmat dan bahagia, tetapi juga bagaimana sehat jiwa kita, sehat moral kita, sehat akal budi kita. Para jamaah, inilah yang akan mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi insan Indonesia yang sempurna kehidupannya lahiriah dan iman dan hatinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para jamaah yang mulia, di dalam nama lagu kebangsaan bangsa Indonesia, Indonesia Raya, W.R. Supratman di situ memberikan sebuah pengertian hal-hal yang harus juga dititik beratkan dalam kehidupan kita, bukan hanya lahiriah tetapi batiniah pun juga harus diperhatikan, karena inilah yang menjadi pokok dalam kehidupan juga bagi kita. Karena kita ini punya dua hal. Setiap manusia yang hidup ada jasmani dan ada rohani. Kalau hanya dipikirkan jasmaninya tapi rohaninya tidak diperhatikan, hancurlah manusia. Maka disebutkan bahwa jiwa hiduplah badannya, hiduplah jiwa. Jiwa kita juga harus hidup para jamaah. Untuk itu tidak mungkin jiwa ini hidup kecuali dengan nilai-nilai iman, dengan nilai-nilai ketakwaan, dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kota Dumai sini kota yang sempurna dalam kehidupannya, sempurna lahiriahnya dan sempurna batiniahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan iman dan takwa bagi para pemimpinnya, iman dan takwa bagi masyarakatnya, dan iman dan takwa kepada seluruh penduduk yang ada di negeri ini, di tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak bahaya dan musibah dari daerah ini, diberikan oleh Allah ketentraman, kenikmatan dan kejayaan. Mari kita tutup ceramah saya ini dengan doa bersama-sama di malam yang penuh cerah, malam yang penuh dengan barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita menengadahkan kedua tangan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim
ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya awalan awalin wa ya akhir akhirin wa dan masyarakat kami dan seluruh penduduk kami. Ya Allah, jadikan tahun ini adalah tahun yang paling mendatangkan kenikmatan, tahun yang bisa mendatangkan kesejahteraan, tahun yang bisa mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan, persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Dume dan bagi bangsa kami Indonesia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahmanur Rahim, walaupun di tahun mendatang kami akan melaksanakan pesta demokrasi ya Allah, walaupun pesta demokrasi yang penuh dengan kebebasan ini ya Allah, ya Allah, ya Rahmanur Rahim, tetapkanlah penjagaan kesatuan dan persatuan bangsa dan negeri kami dengan sebaik-baiknya ya Rabbal Alamin. Jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang bersih, hati-hati yang baik, hati-hati yang soleh dan salehah, sehingga menerima dengan apapun yang terjadi, menang atau kalah dalam pesta demokrasi tersebut, menerima dengan kebaikan, menerima dengan hati yang ikhlas, menerima dengan hati yang damai, menerima dengan kebaikan, dan mendukung siapa saja yang menang ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahmanur Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, tenteramkan negeri kami, bahagiakan dan nikmatkan negeri kami, jaga persatuan dan kesatuan negeri kami, berikan keamanan dan ketenteraman di negeri kami dan di masyarakat Dume ini pada khususnya ya Allah. Angkatlah bala dan musibah dari daerah ini, angkatlah musibah dan bala dari negeri kami ya Allah. Jadikan hujan yang turun, hujan yang mendatangkan barakah dan rahmat. Jadikan ya Allah tanaman-tanaman tumbuh dengan subur dengan rahmat dan barakah-Mu ya Allah. Jadikan samudra yang luas di negeri kami dan di wilayah ini, samudra yang mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran dari masyarakat kami. Jadikan ya Rabbal Alamin segala hal-hal yang menjadi kekuasaan-Mu yang ada di alam semesta ini, baik airnya, baik anginnya, baik udaranya, baik tanamannya, baik masyarakatnya, baik para semuanya yang ada ya Rabbal Alamin, mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kesejahteraan bagi kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanur Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, jagalah negeri kami dan daerah ini Allah dari semua musibah dan malapetaka ya Allah, baik yang datangnya dari langit, malapetaka yang datangnya dari laut, malapetaka yang datangnya dari udara, malapetaka yang datangnya dari gunung, dan malapetaka yang datangnya dari bumi, malapetaka yang datangnya dari binatang, malapetaka yang datangnya dari tumbuh-tumbuhan, malapetaka yang datangnya dari semua makhluk-makhluk-Mu yang jahat yang bisa mendatangkan malapetaka ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Segala sesuatu di bawah tangan-Mu, segala sesuatu di bawah kekuasaan-Mu, perintahkan semua makhluk-makhluk-Mu untuk berkhidmat dengan kami, untuk melayani dengan kami dengan sebaik-baiknya ya Allah, ya Rahman Rahim. Sadarkanlah hati kami, sadarkanlah masyarakat kami untuk tumbuh subur iman dan takwanya dalam batinnya, sehingga lesannya berbuat baik, matanya berbuat baik, telinganya berbuat baik, langkah kakinya berbuat baik, tangannya bergerak kepada yang baik, dan semua serba terjang dalam kehidupannya berbuat kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat ya Rabbal Alamin. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, berikanlah ya Allah pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin daripada daerah ini ya Allah kekuatan dan bantuan. Bimbinglah ya Rabbal Alamin kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Jadikan beliau-beliau ini pemimpin yang dicintai rakyat dan pemimpin yang mencintai rakyat. Jadikan pemimpin-pemimpin kami ini ya Allah pemimpin-pemimpin yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyatnya dan mendatangkan kebaikan dari bangsa dan negerinya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami yang bisa memberikan contoh kepada masyarakatnya untuk berbudi pekerti luhur, untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya ya Rabbal Alamin.
berikan ya Allah kekuatan dalam hidupnya, kekuatan dalam batinnya, kebimbingan ya Allah dalam semua langkah-langkahnya dan kebijakannya. Ya Rabbal Alamin, berikan umur panjang dan kesehatan bagi ya Allah para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, masyarakat kami ya Allah, berikan kesadaran dalam hatinya, berikan kesadaran ya Allah dalam jiwanya, jadikan mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ampunilah semua dosa-dosa yang telah kami perbuat dari lisan kami, dari mata kami, dari telinga kami, dan seluruh dari kehidupan kami yang akan mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami kepada jalan yang benar, berikan kami taufik dan hidayah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan taat, dan berikan kami taufik dan hidayah untuk menghindari dari semua kemaksiatan. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, berikan kami kesehatan dan berikan kami umur panjang dalam ketaatan. Ya Allah, berikan kami ya Allah semua hal-hal yang kami hajatkan, baik dunia dan akhirat kami. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puan-puan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambil kita menunggu persiapan nasyid Kamila dari Jakarta, kami silakan kepada Wali Kota Dumai, Wakil Wali Kota Dumai, serta Bapak Ibu hadirin undangan sekalian untuk menikmati snack yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan grup nasyid Kamila dari Ibu Kota Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya warga Dumai? Alhamdulillah. Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah ya, Kamila bisa berada di tengah-tengah warga Dumai yang ada di sini semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, adik-adik, kakak-kakak semua yang ada. Salam kenal dari kami Kamila. Baik, langsung aja kali ya. Ya, kita langsung aja. Kemanapun ku harap rahmatmu, dimanapun ku bertakwa padamu, di semua waktu ku sebut namamu, Allah Tuhanku.
Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baru ini saya baru tahu ada kota yang pada saat malam tahun baru itu mengadakan acara tablik akbar. Luar biasa. Tangan dong untuk warga Dumai. Iya. Iya. Baru kali ini. Baru ini. Iya. Dan berharap seterusnya Ibu. Terus Insya Allah. Insya Allah. Tapi jangan hanya menonton baru aja. Kalau bisa setiap bulan ada tablik akbar di sini. Jadi Kamila tiap bulan ke sini. Insya Allah. Amin. Oke baik. Iya. Masih mau lanjut ya semuanya. Oke, masih ya, kita masih lagu mungkin dangdut tapi masih berasa religi ya. Oke. Takwa mungkin di sini artinya nih Bu ya. Ketakwaan manusia.
kasih. Iya, alhamdulillah ada yang semangat Bang Dumai, semangat Dumai ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang di depan, yang di samping kanan, semuanya apa kabar? Baik ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, ini dia Ibu yang kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Subhanallah ya, cantik sekali. Mari Ibu sama kita. Kita bukan trio tapi kuartet berempat. Bapak Wali Kota, bagaimana kalau Ibu gabung bersama kita, Kamila? Udah matching. Nyanyi indung-indung. Oke, indung-indung. Alhamdulillah, sebuah single dari Kamila. Insya Allah lagu ini rilis di 2014. Ini adalah single baru Kamila nantinya. Dan ini belum dinyanyikan di mana-mana dan malam ini dinyanyikan perdana di Dumai. Khusus untuk warga Dumai, dinyanyikan pertama kali ya. Iya, indung. Pasti semua yang apal boleh ikutan nyanyi ya. Yang sebelah sini juga boleh ikutan nyanyi indung. Ya, jangan malu-malu yang bisa nyanyi, keluarkan kemampuannya ya. Ayo dong, sambil tepuk tangan yuk. Hujan diudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki ke satu. Tepuk tangan dong. Pakai kerudung, mata melirik kaki ke satu. Goyang di kursi goyang untuk subuh habis siang, bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. Alhamdulillah. Duduk goyang di kursi goyang untuk subuh hampir siang, bangunkan ibu suruh sembahyang,
Mau lagi? Lagi. Khusus ibu, Khusus nyanyi ibu. apa? Ya, ibu maunya lagu apa? Tadi kan nyanyi lagu Kamila, sekarang lagunya ibu. Mungkin ada apa ya? Yang Lagu kesukaan ya, ibu. Kesukaan ibu, monggo. Oh enggak apa-apa. Oh, telah boleh. Ternyata ibu wali kota kita pecinta dangdut juga. Raja. Mungkin Ibu Oni, Ibu Wakil Wali Kota mau goyang bersama Ibu Dewi, amanah dari Ibu Nevi, monggo. Ibu wali kota dipersilakan naik ke atas panggung. Ya Bu Oni, Bu Dewi, Dengan segala hormat ibu. Kalau nggak naik katanya nggak jadi nyanyi ya. Kalau nggak naik nggak jadi nyanyi. bentar dulu. Berhenti dulu. Ya, Mas oke, Bejo, sebentar. kita bagi ada Ibu Wakil Wali Kota ya? Ya. Ibu Wali. Dewi, Ibu Wali. Ya. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya mana dong yang sebelah kiri? Tepuk tangannya mana yang sebelah kiri? Yang Alhamdulillah. sebelah sini mana tepuk tangannya? Iya. Wah, subhanallah. Iya. Aduh, cantiknya Ibu dan Mangal dan Ibu Wakil Wali Kota. Ayo, Kita Ibu. nyanyi bareng ya Ibu. Kita nyanyi sama-sama ya Bu. Sama ya. Maaf Ibu. Ada mic lagi? Nggak apa-apa. Ibu jangan saya di sini. Gimana Mas Bejo? Udah siap? Kita siap. Musik. Musik.
terima kasih. Suaranya Ibu, alhamdulillah banget Ibu. Ibu cantik banget. Insya Allah ketemu lagi Bu ya. Alhamdulillah. Kapan-kapan kita nyanyi lagi Bu ya. Ayo. Subhanallah ya. Suaranya ya udah cantik suaranya bagus-bagus. Pesan saya lebih tepat menjadi malam ya, jalan cinta untuk semuanya, jalan cinta. Mari Bapak Bejo, Insya Allah nanti Ibu Wali, Ibu Nevi, Ibu Dewi kita bernyanyi lagi nanti. Hati manusia untuk membagi kisah atas nama cinta, berai air mata di setiap sujudmu, seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan di
Jalan Cinta. Oke, langsung aja sebuah teman-teman. Sama yang sebelah kiri juga. Semua yuk. Ayo suaranya. Rasulillah. Samanya mana? Kok nggak ada suaranya? Yang sebelah kanan mana suaranya? Ya, suaranya sholawat bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah ya Allah. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Harus diajak nyanyi alhamdulillah ya Allah. Salatullah, assalamualaikum. Kita bersalawat sama-sama ya. Rasulillah, salamullah, salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih Allah. Ayo kita bersalawat sama-sama. Gimana suaranya? Bisa Marika dan Bella. Bisa bersalawatan. Bisa salawat adek. Bisa. Ada bisa. Salawatan ya. Yuk, ini bisa. Sini sayang. Kita bersalawat ya. Ayo sini sayang. Ya. Ini contoh anak-anak yang baik ya. Bisa bersalawat. Anak sekarang udah jarang. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Subhanallah wa salamullah ala yasin
Terima kasih semuanya. Subhanallah, alhamdulillah ya. Itu tadi kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena di Al-Quran hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali maka aku akan bersolawat kepada Nabi juga. Subhanallah. Ya, tentunya kita juga akan mendoakan ya, semoga Dumai semakin maju. Amin. Semakin sejahtera. Karena apa? Amin. Di atasnya minyak, di bawahnya minyak. Kemarin saya waktu jalan ya malam-malam, kalian tidur, aku melihat kelapa sawit di kegelapan. Subhanallah ya. Di dalam di bawahnya itu minyak, di atasnya juga minyak. Atas bawah minyak. Subhanallah. Ya, ini adalah rezeki karunia Allah yang tak terhingga. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Wali Kota, yang juga Bapak dan Ibu Wakil Wali Kota, juga hadir, juga Habib Soleh. Selalu kita mintain doa supaya kita bertiga selalu diberi barokah Allah ya. Amin. Amin. Habib Soleh dan juga satu persatu tidak kita sebutkan ya namanya, kita mohon maaf. Saya Nunung Azizah, dan saya adalah Citra, dan saya Rika Ariga, dan kami Kamila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, semoga tambah berkah semuanya. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin JJ, tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan berakhirnya senandung irama yang telah dipersembahkan oleh Nasyid Kamila dari Ibu Kota Jakarta tadi, maka demikianlah rangkaian acara Tablik Akbar dan senandung irama pada malam yang berbahagia ini. Pergi mengaji di rumah Umi, jangan lupa Al-Quran dibawa. Dengan Tablik Akbar dan senandung Islami, semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Kilang bernama Putri Tujuh, tempat orang mengolah minyak. Kami menyusun jari 10, mohon maaf diperbanyak. Atas nama pemerintah Kota Dumai menyampaikan ucapan terima kasih atas segala kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.